Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang ini gue lagi ada di Nissan March. Jadi hari ini gue mau coba jalan-jalan keliling kota Subang di pagi hari. Sambil gue cerita tentang mobil ini ya, yang udah kurang lebih ya 1 tahun lah gue pakai. Nanti gue bakalan ceritain terkait sama kelebihan, kekurangan, sama nanti masalah-masalah apa aja yang udah timbul selama 1 tahun pemakaian. Oke, langsung aja. Jadi si Nissan March ini gue beli second, itu gue dapet di harga 69,5 juta. Dan menurut gue di sini unitnya masih dalam kondisi good condition ya, karena secara kilometer juga masih rendah. Waktu itu gue ngambil sekitar kilometernya tuh 74.000 dan itu udah proven, jadi nggak dimainin karena gue udah ngecek di service recordnya. Secara overall mobil ini itu enak banget dari segi suspensinya, karena dia itu lembut, bantingannya juga nggak keras. Mungkin mirip-mirip kayak Mitsubishi Mirage kali ya. Jadi kalau misalkan lewat jalan bergelombang, polisi tidur, atau nggak jalanan yang ya kayak tambel-tambelan gini lah ya, itu bantingannya cenderung empuk. Tapi dengan catatan ini gue dapat mobilnya di good condition ya, dalam artian secara suspensinya itu baik depan maupun belakang itu masih enak. Nah, ini menurut opini pribadi sih. Jadi setiap kali gue pakai mobil ini tuh berasanya kayak kita lagi naik perahu, men. Jadi kayak kita tuh ada di dalam gelombang-gelombang yang berayun-ayun gitu. Pokoknya menurut gue suspensinya ini the best lah. Kalau kalian bawa ibu hamil juga menurut gue aman sih. Tapi ada downside-nya ya. Kalau misalkan suspensinya empuk ya, secara manuver gitu selap-selip kanan kiri itu ya nggak terlalu enak. Walaupun top speed gue waktu itu 150 dan itu masih bisa ngisi lagi, tapi menurut gue mobil ini emang nggak dirancang buat kebut-kebutan, buat selap-selip sana sini gitu kayak di jalan tol. Kenapa? Karena memang secara akselerasi ini mobilnya lumayan lambat ya. Dan ini jadi salah satu kekurangan dari mobil ini sih, karena didesainnya terlalu nyaman gitu. Jadi mungkin mapping engine-nya itu ya dibuat nggak terlalu ngebejek atau bisa berakselerasi tinggi. Nah, tapi konsekuensinya itu ada lagi nih, yaitu irit bahan bakar. Nah, sedikit ngulas nih, sebenarnya kalau bahan bakar boros itu lebih banyak ketika kita berakselerasi. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas terkait sama hal inilah ya. Nah, menurut gua Nissan March ini tuh irit pakai banget. Jadi untuk di dalam tol sendiri, kalau misalkan anteng gitu ya, itu 1:20 ke atas, 1:20, 1:23, 1:25. Nah, kalau rata-rata gue sendiri selama pemakaian di dalam kota sama antar kota itu ada di 1:17 sampai 1:18, dengan catatan mobil gue ini mobil manual ya. Terus gue juga selalu pakai RON 90. Nah, tapi pasti ada nih di antara kalian nih pengguna Nissan March, terutama mungkin yang Matic ya, yang mengeluhkan kalau BBM-nya itu boros. Nah, sebenarnya itu kalau misalkan kondisi mesin kita itu sehat, nggak kotor, kita sering tune up, kita bersihin si sensor-sensornya, itu tuh balik lagi performanya, guys. Kayak misalkan waktu gue pertama kali ngambil ini ya, sebenarnya waktu itu emang rada sedikit boros. Gue cuma dapat 1:13, 1:14, terus tenaganya juga nggak keluar sama sekali, malah delay antara injakan gas gue sama laju kendaraan. Nah, abis itu gue tune up lah tuh. Gue bersihin si ruang bakarnya, intake-nya gue bersihin, terus juga throttle bodinya, sensor-sensor, oksigen sensor, MAF sensor, EGR, nah semua itu gue bersihin dah. Terus juga gue ganti si businya juga, dan alhamdulillah tenaganya itu keluar lagi, terus juga konsumsi BBM-nya bisa naik. Oke bang, ini selama setahun udah lu ganti apa aja gitu kan? Oke, dari pertama kali gue beli, yang jelas gue itu ganti oli karena emang udah waktunya ganti oli. Terus ganti kampas rem juga karena emang udah waktunya. Sama dulu waktu gue dapetin unit ini itu dalam kondisi ceper guys. Jadi gue harus balikin lagi nih ke per aslinya, karena gue kan mostly tinggalnya bukan di lingkungan perkotaan ya. Jadi gue mesti balikin lagi suspensinya ke originalnya.
Terus yang udah gua ganti juga kaki-kaki sih, kayak lower arm, terus ada shock belakang juga ada gua ganti. Nah ini nanti shock depan juga bakalan gua ganti karena udah ngerasa nggak enak sedikit. Dan ya emang Nissan itu kaki-kakinya nggak sekuat merek-merek Jepang yang lain lah, kayak merek T atau merek D, tapi lebih kuat dari merek H. Buat gue yang setiap bulan itu pasti ke puncak, terus juga gue selalu lewat MBZ juga, menurut gue wajar aja sih, emang udah harusnya diganti gitu. Nah untuk harga part ini emang gue akuin part-partnya Nissan itu rada sedikit pricey lah dari merek-merek T sama D, cuma ini tuh bisa diakalin. Jadi gue beli part-partnya itu dari online shop, terus gue pasang sendiri. Kebetulan juga gue dapat servis manual booknya dari si Nissan March ini, jadi ya bisa pede aja gitu ngoprek sendiri. Dan ternyata cara ini tuh jauh-jauh lebih menghemat budget, karena misalkan kalian beli part itu di bengkel terus misal dipasangin, sebenarnya harga partnya sendiri itu udah di markup guys. Itu selain sama jasanya, misalkan harga shock breaker belakang itu sepasang itu 1,1, nah tapi sih di bengkel itu dia tuh udah di markup dulu, entah itu 1,5 sampai 1,9, tapi itu belum termasuk jasa. Jadi ya itu sedikit tips aja sih dari gua yang pengen ngehemat budget gitu kan. Tapi kalau kalian yang nggak punya waktu ya ke bengkel aja juga nggak apa-apa sih, cuma ya rada pricey sedikit pasti harganya. Oke, jadi mungkin itu dulu cerita dari gua. Kalau misalkan kalian mau tanya-tanya seputar mobil ini bisa langsung drop aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. And see you guys on the next video.